Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 22 Februari 2026. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 22 Februari 2026. Oke, kalau aku lihat saat ini nampaknya antara kamu dengan dia sudah memutuskan hubungan. Kamu sepertinya sudah mengakhiri hubungan ini karena kamu tahu bahwa hubungan ini tidak sehat. Dan aku lihat di sini mungkin awal-awal memutuskan hubungan atau mungkin awal-awal kamu menjalani hubungan dengan dia, aku lihat dia ini menimbulkan suatu skandal. Ada skandal yang terungkap ya. Ini berkaitan tentang apa ya? Tentang percintaannya dia ya, tapi herannya walaupun dia ini sudah berskandal, orang-orang di sekelilingnya ataupun bahkan keluarganya itu kayak memaklumi tindakan dia itu yang membuat skandal itu gitu. Jadi kayak diwajarkan gitu ya oleh keluarga atau teman-temannya. Dan kemudian saat ini aku lihat kamu tuh sebagian besar lagi single, lagi melajang dan saat ini kalian itu sedang mencoba untuk keluar dari masa-masa kesepiannya, masa-masa kesepian. Jadi walaupun single pengennya ya enggak jadi ngenes gitu ya, walaupun single tapi bahagia gitu. Tapi apa ya, have fun aja lah, nggak usah kelihatan kayak tidak berharga atau nggak laku, enggak. Tapi justru malah gimana caranya agar terlihat tanpa pasangan pun aku fine, aku baik-baik saja, seperti itu. Jadi bagaimana sih hubungan kamu dengan dia di masa lalu? Kalau aku lihat hubungan kalian sebenarnya penuh dengan gairah. Hubungan yang berapi-api, bucin sebenarnya ya. Hubungannya tapi kuat terhadap kerentanan. Energinya kuat, kalau ini hubungan gampang rentan, gampang apa ya, rentan terhadap ledakan kebencian, kecemburuan, emosi, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini memang kalian satu sama lain saling sayang, saling berempati, bahkan ada ikatan batin yang kuat seperti itu. Tapi aku lihat di sini hubungan kalian itu membutuhkan effort yang lebih ya. Terus itu butuh memperkuat empati yang lebih agar bisa saling memahami keinginan, kecemasan pasangan seperti itu. Karena kalau aku lihat sering sekali terjadi adu argumen antara kamu dengan dia. Terus itu juga mungkin kamu selama ini kayak tidak diperlakukan dengan baik ya, sehingga butuh effort banget lah untuk memperlakukan satu sama lain dengan kebaikan, dengan kesabaran, seperti itu. Karena di sini aku lihat gampang banget tersulut emosi, gampang banget amarah itu menguasai diri.
tiba-tiba udah cemburuan, marah, diem-dieman, silent treatment, menjauh, menjaga jarak dan sebagainya, atau bahkan ya mencaci maki semacam itu, atau memojokkan seperti itu. Kalau aku lihat, dia ini merasa selama ini kamu tuh udah bucin banget sama dia gitu ya. Bahkan kamu itu kayak udah mantep banget lah pengen berkomitmen, bahkan kamu itu sudah meneguhkan hatimu dulu itu hanya untuk dia. Kamu hanya setia dengan dia. Bahkan ya dia ngerasain dari, komitmennya kamu, dari keteguhan hatimu mencintai dia, dia merasa bahagia saat bersama dengan kamu karena kamu memberikan ketulusan, memberikan kebahagiaan cinta yang besar terhadap si dia. Uh, dan aku melihat di sini dia rasa kamu ini sudah begitu lama takut untuk berkomitmen dengan seseorang atau mungkin kamu itu udah cukup lama jomblonya. Tapi ketika kamu bertemu dengan dia, kamu jadi bertekad ingin setia sama dia, ingin memberikan sepenuhnya kasih sayangmu terhadap si dia, gitu ya. Pokoknya ya ketika kamu ketemu sama dia, kamu udah mantep yakin banget bahwa dialah pilihanmu, gitu. Dia ngerasa seperti itu dulu kamu terhadap dia. Bahkan aku lihat ada The Lovers berarti, ada suatu ikatan, belahan jiwa di sini yang mana setiap kali kalian berlawanan arah ya, kalian misalkan berpisah, jeda dan atau mungkin ya kalian hanya fokus pada diri masing-masing, ada saja energi, ada saja waktunya nanti kalian kayak kembali lagi bersama seperti itu, dipersatukan kembali. Jadi hubungannya mungkin selama ini tuh sering on off atau putus nyambung seperti itu. Karena memang di sini aku lihat kalau udah The Lovers tuh ada ikatan yang kuat, yang luar biasa intens antara kamu dengan dia karena ini belahan jiwa ya. Bahkan ada cinta yang murni dan ini bukan hanya sekedar daya tarik secara fisik saja, tapi memang ada kasih sayang, bahkan ada koneksi secara seksual yang intens antara kamu dengan dia. Tapi memang sebenarnya selama ini ya, karena ceritanya seperti ini, dianya mungkin tidak bisa diajak berkoordinasi untuk perkembangan hubungan ini, untuk kemajuan hubungan ini, sehingga aku lihat di sini tuh kayak, eee, kamu tuh sangat menanti-nanti atau kamu sangat berharap untuk berpisah dengan dia. Jadi mungkin kemarin karena sempat on off hubungannya kayak gitu ya, atau kamunya yang sempat ragu-ragu mau berpisah atau enggak sama dianya. Sehingga ada sesuatu keinginan kamu tentang perubahan di hubungan ini yang selama ini kamu tunggu-tunggu dan akhirnya terjadi, benar-benar terjadi ya yang selama ini kamu harapkan kamu bisa move on, kamu bisa pergi dari hubungan yang toksik ini, kamu bisa lepas dari dia, itu benar-benar terjadi. Sekarang kamu sudah pergi dari dia, kamu sudah move on dari dia, kamu sudah lepas gitu dari dia, seperti itu ya. Ditambah lagi kalau aku lihat di sini kenapa kamu sangat menanti-nantikan perpisahan dengan dia karena nih ada Nine of Swords juga. Ternyata kamu mulai curiga dia ini kayaknya selingkuh deh, kayaknya dia ini nggak jujur deh dan ternyata benar gitu. Ketika semuanya terungkap, dia selingkuh dengan si A, si B, si C, terus itu dia nggak jujur tentang ini itu, dan itu semua terungkap. Nah, disitulah kamu mulai meyakinkan dirimu untuk melepaskan dia, untuk berpisah dari dia. Nah, jadi skandal yang dia lakukan adalah ternyata ini perselingkuhan, kebohongan, dan ternyata skandal inilah yang sekarang akhirnya dia sesali. Ada penyesalan yang sangat mendalam, ada rasa bersalah, atau bahkan ya rasa malu terhadap kamu atas tindakan dia yang apa ini, yang semena-mena ini, kayak gitu kan, atas perselingkuhan, kebohongan yang dia tutup-tutupi selama ini dari kamu, kayak gitu. Ya, bahkan aku lihat ada ya mungkin dari mereka yang mengakui secara terang-terangan bahwa dia selingkuh dari kalian, seperti itu. Dan sehingganya juga aku lihat inilah yang ternyata menjadi masalah di antara kamu dengan dia dan mungkin kamu sudah merasa masalah ini sampailah puncaknya kamu bersabar ya, kamu udah nggak kuat lagi lah intinya dengan dia, akhirnya kamu lebih memilih untuk mengatasi ini semua dengan melanjutkan hidup saja dan mencari kebebasan ya, jadi lebih memilih untuk berpisah aja, melepaskan dia gitu.
Oke, kalau aku lihat memang dia ini punya ketertarikan juga terhadap kamu, tapi dia ini tipe orangnya itu selama ini suka mendenial, suka menyangkal, ya. Dia tidak mau mengakui atau mengatakan secara jujur, ya. Jadi dia sembunyikan sendiri, dia tutup-tutupi sendiri, dia rasakan sendiri, tapi tidak dia ekspresikan atau tidak dia ungkapkan terhadap kamu. Aku lihat dia ini juga punya obsesi terhadap sesuatu. Nah, obsesinya terhadap sesuatu ini bentukannya tentang ketertarikan juga. Bisa jadi ya dia itu orang yang terobsesi dengan perselingkuhan gitu ya. Jadi makanya di sini dia selingkuh tuh bisa berulang kali, bisa dengan banyak orang gitu ya. Dan mana yang menurut dia itu menarik perhatian dia, ya itu akan jadi obsesinya dia gitu. Ya, dia ini adalah mantanmu ya, mantanmu yang menghadirkan cinta segitiga dengan kamu dan ya dia memang orang yang nggak setia gitu. Apalagi di sini aku lihat juga toxic love ya. Orang yang punya kecanduan terhadap sesuatu atau bisa jadi dia memang orang yang kecanduan berdrama ya. Ada aja tuh skenario-skenario yang dia buat untuk mengelabui kamu, untuk membuat suatu alibi ya, untuk menutup-nutupi sesuatu seperti itu. Sehingga aku lihat hubungan ini adalah hubungan yang penuh dengan cinta tapi juga penuh dengan kebencian. Kemudian dia melihat kamu ini orang yang ber-high value, ya, punya nilai yang tinggi, dia lihat kamu itu orang yang cantik, orang yang seksi. Hanya saja, selama ini dia sadari dia sering meninggalkan kamu, ya, kamu sering merasa kamu ditinggalkan oleh dia. Tapi walaupun, selama ini kamu sering diabaikan, ditinggalkan oleh dia, tapi kamu juga tetap memiliki kepribadian yang selalu percaya diri kayak gitu. Nah, ini yang ngebuat dia merasa bahwa kamu itu ber-high value, kamu itu punya nilai yang tinggi, punya apa ya, ya punya value lah ya, punya high value seperti itu. Ya kalau kamu laki-laki ya kamu ganteng kayak gitu ya. Sedangkan dianya ini juga tipe orangnya tuh gampang sekali teralihkan perhatiannya, apalagi terhadap goda-godaan yang berhubungan dengan seks ataupun wanita-wanita cantik atau pria-pria seksi, pria-pria ganteng seperti itu ya. Orang yang gampang sekali teralihkan pandangannya seperti itu, orang yang gampang tergoda atau menggoda. Sehingga mungkin selama ini sikap-sikap dia karena dianya gampang tergoda, gampang terhasut gitu ya, selalu membuat kamu menunggu dia. Jadi makanya di sini cara dia untuk membuat kamu
bertahan, tapi mau sukarela, menunggu dia, ya dengan cara memanipulasi, dengan cara berdrama, membuat skenario untuk apa ya, beralibi ini itu, kayak gitu ya. Jadi aku lihat dia terlalu sibuk dengan tergoda oleh wanita atau pria lain di luar sana karena orang yang memang menggatal ya, orang yang gampang teralihkan perhatiannya, sehingga aku lihat kamu selama ini selalu dibuat dia menunggu. Tapi tidak ada kejelasan, tapi tidak ada kepastian juga dari dianya. Dan kalau aku lihat ya, bisa jadi mungkin dia ini dia ini orang yang mungkin sudah menikah. Nah, kalau misalkan dia sudah menikah, dia tetap berpegang teguh pada pernikahannya, pada keluarganya ya. Dia masih tetap ya tidak mau melepaskan keluarganya atau istri atau suaminya atau anak-anaknya seperti itu. Tapi kalau aku lihat di sini pun dia melihat bahwa sekarang kamu itu sudah bertekad dengan kuat, dengan yakin, gigih, tetap ingin berpegang teguh pada apa yang bisa memberikan kamu kebahagiaan atau sesuatu yang berhubungan dengan apa ya, keberkahan, kebahagiaan, hadiah gitu ya. Walaupun mungkin hadiahnya tidak dari orang, tapi kamu yakin bahwa apapun yang telah terjadi pasti akan ada balasannya dari Tuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu merasakan kalau misalkan selama ini kamu bersama dengan dia, kok hidupmu jadi kurang banget ya dapet berkah dari Tuhan kayak gitu ya. Kayak jalan hidupmu kayak seret banget, susah banget, kok menyakitkan. Nah, maka kamu akan tinggalkan itu. Kamu akan memilih kehidupanmu yang bisa memberikan kebahagiaan dan kelancaran dalam hidup kayak gitu ya. Nah, jadi aku lihat dia merasa bahwa sekarang kamu tuh udah tekad kuat ya melepaskan dia. Mana hubungan ini kan hubungan yang toksik juga gitu. Oke, kalau aku lihat di sini, sebenarnya perasaan dia sangat cinta sama kamu, bahkan baru dia sadari ternyata cinta dia itu tanpa syarat sama kamu. Walaupun mungkin secara fisik ya, dia tidak bersama dengan kamu, tapi cinta dia masih sangat untukmu, gitu ya. Bahkan aku lihat di sini, dia merasa sangat peduli dengan kamu, walaupun tidak dia tunjukkan secara blak-blakan atau secara terang-terangan ke kamu, tapi sebenarnya dia peduli. Jadi cara dia peduli adalah ya melihat kamu kalau misalkan bersama dengan dia bahagia atau tidak. Kalau misalkan tidak bahagia ya mau nggak mau dia pun akan menghindari kamu, dia akan menjauh dari kamu seperti itu. Tapi dia akan tetap mantau dari kejauhan ya, bagaimana keadaan kamu. Dia pengen tahu kalau misalkan setelah berpisah dengan dia apa yang terjadi dengan kamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat dia masih peduli sama kamu walaupun tidak dia tunjukkan secara belak-belakan. Dan aku lihat di sini ya, kayak ada rasa ketakutan ya, bahwa dia tidak bisa, bersama kamu di masa depan, ya nggak ada jalan lagi di masa depan untuk kalian bersama, itu sesuatu yang menakutkan bagi dia. Dia tidak ingin membayangkan masa depan dia tanpa kamu di dalamnya, gitu ya. Jadi kalau aku lihat ya, dia masih berharap ya, bahwa suatu saat nanti ada gitu jalannya untuk bisa bersama dengan kamu kembali. Terus itu juga dia rasa bahwa saat ini tuh kamu benar-benar terluka oleh dia, kamu benar-benar kecewa, kamu benar-benar marah, kamu benar-benar patah hati gitu ya, sakit hati banget sama dia. Dia tahu itu, sehingga saat ini karena ya dia peduli sama kamu ya, kalau misalkan, eee
ketika kamu ada di dekat dia, kamu justru semakin terluka, makanya di sini dia menjaga jarak, menjauhi kamu ya, tidak mengusik kamu lagi. Tapi saat ini tolong fokuslah pada penyembuhanmu ya. Dia berharap kamu bisa sembuh dari luka batinmu, dari rasa kecewamu yang kemarin dia kasih ya, yang kemarin dia perbuat kayak gitu. Yakinlah uh, ada kesalahpahaman mengenai pemikiranmu bahwa dia tidak mencintaimu. Tidak, sebenarnya dia mencintai kamu. Hanya saja dia tipe orangnya yang suka mendenial gitu loh. Dia orang yang kemarin itu selalu mendenial perasaannya, menolak atau ya tidak mau terlihat belak-belakan, terang-terangan ngebucinin kamu, suka sama kamu, cinta sama kamu. Mungkin memang dia orangnya egonya tinggi, ya punya harga diri yang tinggi sehingga untuk mengakui itu kayak sulit gitu. Ya, terus itu, dia merasa bahwa ya karena dia peduli juga sama kamu, dia merasa bahwa kamu berhak mendapatkan yang lebih. Kalau misalkan ternyata selama ini kamu sedih, kamu terluka, kamu merasa, kehilangan hidupmu saat bersama dengan dia, ya maka, dia ngerasa kamu berhak kok untuk, mendapatkan yang lebih baik dibandingkan dia. Makanya di sini dia tidak mengganggu kamu, makanya di sini dia tidak mengusik kamu lagi, tidak lagi muncul di hadapanmu atau ya sibuk apa ya me, me, menahan kamu itu enggak gitu ya. Jadi ketika kamu memilih untuk berpisah dengan dia ya mau nggak mau dia pun melepaskan gitu. Dia tahu dia telah melakukan kesalahan dan dia merasa bersalah jika dia mengakuinya. Jadi kalau aku lihat dia memang orang yang egonya sangat tinggi ya, tapi dia sadar dia salah. Dia telah melakukan kesalahan sama kamu. Bahkan kesalahan itu sangat besar, tapi gengsi untuk mengakui kesalahannya itu gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu berharap dia mau mengakui kesalahannya ya tolong beri waktu untuk dia untuk menerima bahwa si dia itu aja mau ngakuin kesalahannya. Nah, untuk diri dia sendiri mengakui kesalahan aja itu udah kayak ogah, bukan ogah ya, kayak ih gengsi banget gitu. Kalau aku yang salah, kalau aku yang jahat gitu loh, kalau aku yang nggak bener gitu. Dia ngakuin dirinya sendiri aja tuh kayak gengsi kalau dia tuh salah. Apalagi mau ngakuin ke orang kalau dia itu yang salah gitu. Makanya ya kalau kamu berharap dia mau ngakuin itu ya beri dia waktu untuk meyakinkan dirinya bahwa ya dia salah dan mengakui ke dirinya sendiri bahwa dia salah seperti itu. Kalau aku lihat ternyata dia ini juga kehidupannya nggak baik-baik saja karena kalau aku lihat dia juga sakit ya, entah ini memang sakitnya secara fisik, bisa jadi juga sakit karena dilukai oleh orang lain atau banyak kehidupan dia yang gagal. Sehingga aku lihat juga dia banyak lukanya juga. Mungkin dia pernah diselingkuhi, direndahkan oleh pasangannya, oleh keluarganya atau apalah. Pokoknya aku lihat di sini dia kayak lagi kehidupannya nggak baik-baik saja. Intinya seperti itu, sehingga aku lihat dia juga kayaknya butuh waktu ya, butuh ruang, ya mungkin butuh waktu sendiri dulu untuk ya dia bisa menyembuhkan lukanya dia, rasa sakitnya dia, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat cara kamu membantu dia untuk sembuh adalah ya tidak mengusik dia juga dulu saat ini gitu ya. Biarkan dia dengan kehidupannya, dengan masalahnya sendiri agar dia menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu. Ya, oke. Jadi kalau aku lihat walaupun dia ini orang yang jahat ya, tapi dia sadar diri. Walaupun dia orangnya gengsian, orangnya ego banget gitu ya. Tapi aku lihat ya dia juga sadar diri ya. Tidak boleh mengusik kamu yang memilih jalan untuk jalanmu sendiri ya. Dan itu membuat kamu bahagia. Jadi dia makanya nggak mengusik kamu juga gitu. Walaupun di sana juga sebenarnya dia diam-diam memantau kamu, ya peduli sama kamu gitu. Jadi cara peduli dia itu beda dengan yang lain gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Leo dan juga Gemini.
Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 3, 7, 28, 24, 26, 22, 31, 10, 29, 2, 15, 21, 1, 8, 16, 27, 9, 17, 23, 19, 25, 5, dan 20. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan antara kamu dengan si dia. Ada Februari, April, Januari, September, Desember, Oktober, November, dan Maret. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio babi, sio monyet, sio ular, sio kuda, sio tikus, sio macan, sio kerbau, dan sio anjing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. W, A, I, E, M, Z, B, S, P, C, R, F, G, L, Q, K, J, H, U, dan Y. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.